Belum nyampe gym. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat situasi terkini di salah satu titik, salah satunya di Komplek Villa Nusa Indah yang kemarin menjadi salah satu lokasi yang mengalami banjir terparah bersama rekan kami Cahyat Supriyatna. Selamat malam, Cahyat. Seperti apa situasi saat ini di Villa Nusa Indah? Apakah masih ada rumah yang terendam? Selamat malam. Ya, dari pantauan saya di lokasi di Villa Nusa Indah 2 atau Villa Nusa Indah 1 sudah tidak ada genangan. Namun warga saat ini sedang bersih-bersih, membersihkan lumpur dari sisaan banjir yang terbawa. Bisa kita lihat ini adalah dulu Pak, izin ya. Ya, geser dulu. Yang sedang membersihkan lumpur di dalam rumahnya begitu. Baik, Cahyat, kalau dari pantauan Anda sendiri, sejak kapan air mulai surut di sana? Menurut informasi dari pemilik rumah, air sudah surut sejak Selasa pagi. Sejak Selasa pagi. Kemudian untuk distribusi bantuan sendiri di sana apakah sudah mulai dilakukan? Menurut informasi dari pemilik rumah, bantuan dari pemerintah setempat belum ada. Namun dari beberapa rumah, dari pengurus masjid, seperti nasi bungkus dan kebutuhan pangan lainnya memang disebutkan oleh para warga swadaya dari warga sendiri. Total ada berapa posko pengungsian di Villa Nusa Indah? Untuk pengungsian ada 6 titik, tapi warga sendiri memilih untuk mengungsi di rumah kerabat, tidak di posko pengungsian. Saya akan mengajak Anda untuk lebih jauhnya apa yang menjadi kebutuhan dan sudah mendapatkan bantuan apa saja dari pemerintah setempat. Mungkin dari Ibu? Oh, dari sudah mendapatkan bantuan apa saja sih? Apa aja yang dibutuhkan? Paling kalau bantuan ya hanya berupa makanan aja seperti nasi bungkus, seperti tadi siang begitu. Kemudian ya ada beberapa alat untuk membersihkan rumah seperti sikat dan terop. Baru seperti itu saja sih bantuan yang kami terima, itu pun dari komunitas penduduk di sini saja begitu. Oke. Yang menjadi kebutuhan mendesak apa sih? Yang menjadi kebutuhan mendesak mungkin lebih ke pangan, kebutuhan pangan seperti makanan, kemudian ya air minum begitu. Dan kalau bisa juga ya ada usaha dari pemerintah untuk membantu membersihkan jalan yang berlumpur begitu. Lumpurnya segimana sih ya? Lumpurnya kalau pertama ketika banjir itu semata kaki, cukup tebal gitu. Jadi untuk dilalui kendaraan itu sangat susah karena licin jalan. Tapi sementara ini sudah bisa dilalui? Sudah lumayan bisa dilalui ya. Baik, itu dia pernyataan dari pemilik rumah yang memang belum ada bantuan yang lebih dari pemerintah setempat. Bagaimana dengan dapur umum? Apakah di sana ada dapur umum? Kemudian saat ini kan sedang bulan Ramadan. Bagaimana kemudian para korban terdampak melaksanakan berbuka puasa dan menjalani sahur? Cahyat. Ya, seperti pengakuan dari pemilik rumah sendiri, untuk bantuan sendiri untuk sahur dan kebutuhan berbuka, mereka mendapatkan dari swadaya dari komunitas rumah dari warga yang memang sekitar rumah yang ada di Masjid Baitur Rahman 28 yang ada di Villa Nusa Indah 2.
Belum ada pejabat setempat yang mungkin meninjau ke tempat itu, Cahyat? Menurut pantauan kemarin juga di hari Selasa pagi, Selasa sore, sudah ada Wakil Bupati Jaro Ade yang memang meninjau langsung ke lokasi ini. Wakil Bupati juga menginstruksikan dari Bupati Bogor Rudi Susmanto agar semua kebutuhan korban warga yang terdampak banjir segera dipenuhi, begitu. Baik, kalau dari informasi yang Anda dapatkan hari ini, apa saja kebutuhan mendesak yang memang sangat dibutuhkan oleh warga terdampak banjir? Baik, kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh para warga yang terdampak banjir adalah yang pertama adalah kebutuhan makanan dan air bersih serta alat untuk membersihkan lumpur, begitu. Cahyat, total ada berapa kepala keluarga yang terdampak banjir di Villa Nusa Indah? Apakah masih ada titik atau mungkin rumah yang tidak bisa diakses karena terisolir untuk mendapatkan bantuan, Cahyat? Iya, untuk jumlah dari warga yang terdampak di Villa Nusa Indah 1, 2, dan 5 di sini terdiri dari 4.900 kakak. Dan kalau misalkan di lokasi sini sudah tidak ada yang memang semuanya sudah bisa diakses, namun ada beberapa titik yang memang jalannya masih digenangi lumpur yang cukup tinggi. Apa rencana warga jika memang kondisi, tentu saja kita tidak harapkan kondisi seperti kemarin ini kembali terjadi, di mana hujan lebat, kemudian juga cuaca buruk yang memang melanda keesokan hari? Iya, sejauh ini memang para warga yang terdampak banjir memang belum ada yang bermalam dan bermukim di rumah yang terdampak banjir. Sementara daripada kebanyakan dari mereka lebih mengungsi di rumah kerabat atau baru kemudian di keesokan paginya kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang menggenangi rumah mereka. Baik, Cahyat, terakhir Cahyat, bagaimana dengan lumpur yang memang saat ini masih ada di sana, kemudian di jalan-jalan utama Villa Nusa Indah, apakah saat ini juga masih ada di sana, belum ada alat berat yang memang membantu untuk membersihkan, kemudian apa yang dilakukan oleh warga? Baik, seperti yang bisa saya lihat, lokasi saya tepat di depan rumah warga, masih genangan lumpur masih menggenangi, dan untuk akses jalan sendiri memang warga bersama-sama membersihkan lumpur, dan belum sejauh ini saya belum melihat adanya alat berat yang membersihkan lumpur di Villa Nusa Indah 2 ini. Baik, terima kasih Cahyat Supriyatna melaporkan langsung dari Villa Nusa Indah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Cahyat. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat membobol tembok pembatas perumahan hingga menyebabkan banjir. Ketua RT mengaku tembok yang dijebol warga untuk mengurangi debit air. Inilah aksi pembobolan tembok ruko Galaksi di Kampung Hutan, Kelurahan Jakasetia, Kota Bekasi, Jawa Barat saat banjir Selasa kemarin yang viral di media sosial. Pembobolan ini menuai kritik dan komentar lantaran menyebabkan perkampungan di seberang jalan menjadi terendam. Menurut Ketua RT, pembobolan ini dilakukan akibat banjir sudah hampir 1 meter dan warga tidak membobol tembok ruko Galaksi, melainkan hanya mencongkel saja. Rencananya, pihak pengembang ruko Galaksi dan warga Kampung Hutan akan bertemu untuk musyawarah dan bersilaturahmi perdamaian. Tujuan kami membobok itu adalah mengurangi debit air agar warga kami tersebut tidak kebanjiran. Setelah beberapa jam kemudian, air bukannya surut malah meninggi. Dari sela-sela tembok selup-selupan tersebut keluar air semua. Tidak lama kemudian tembok tersebut yang bukan yang kami
rojok-rojok itu. Yang seperti video itu. Seperti video tersebut. Yang roboh itu malah jauh dari tempat yang kami rojok itu. Mungkin kalau itu nggak kami rojok, kemungkinan juga itu bisa roboh juga. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kembali situasi di Karawang, Jawa Barat bersama rekan kami, Rudi Setiawan. Selamat malam, Rudi. Ya, selamat malam. Oke, Rudi, saat ini bisa dijelaskan Anda berada di titik mana dan berapa ketinggian debit air di belakang Anda? Ya, dapat kami informasikan untuk update. Tadi saya berada di tempat pengungsian dan sekarang saya berada di lokasi banjir. Namun banjir yang saat saya berada di belakang saya ini persis banjir yang mulai agak surut ya di sini. Bisa dilihat di sini ada beberapa rumah warga juga yang sudah mulai sedikit ada aktivitas mereka bersih-bersih. Dan ini bukan menggambarkan bahwa secara keseluruhan bahwa banjir di Kalangligar itu sudah mulai surut. Ini hanya sebagian kecil saja yang berada di bagian muka atau pintu masuknya di daerah lokasi banjir ya. Bisa kami akan perlihatkan seperti apa kondisi banjir yang berada di bagian kecil saja. Ini ada beberapa warga yang sudah melakukan bersih-bersih. Dan ini karena memang kondisinya kebetulan ini lokasi yang paling tinggi ya. Ini merupakan paling tinggi. Ini paling tinggi. Ini sebenarnya paling tinggi. Kalau yang paling tinggi ini hanya baru saya lihat ini baru hanya segelintir 1, 2, 3 rumah saja. Namun kalau untuk secara keseluruhan itu masih sangat parah sekali. Dan ini bisa kami lihatkan ini ada sebelahnya lagi bersih-bersih. Ada warga di sini bersih-bersih. Juga di sini juga rumahnya tadi yang tergenang di sini juga ada sedang melakukan bersih-bersih. Ini mereka sedang bersih-bersih. Ini hanya sebagian saja, hanya 1, 2, 3 rumah saja. Tapi karena memang ini lokasinya sangat tinggi, jadi air cepat turun ke lokasi yang di bawahnya. Nah ini daerah rendah. Nah ini di daerah ini ternyata juga masih ada warga yang masih terendam banjir ini. Nah, mungkin ini ada warganya. Sepertinya ini mau mengungsi. Bapak mau kemana? Rumahnya masih banjir, Pak? Masih banjir. Nah, Bapak ini sekarang mau mengungsi atau mau balik ke rumah ini cerita ini? Mau ngungsi lagi? Lebih tinggi, iya. Keluarga sudah berangkat semua? Sudah berangkat semua? Ya. Jadi ngungsi di mana, Pak? Di sebelah sana. Ada tempat pengungsian? Ada. Pengungsian apa itu? Rumah atau rumah saudara atau tetangga? Oh, rumah pribadi ada rumah satu lagi. Iya. Siap. Makasih. Dengan siapa, Pak? Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo. Ya hati-hati ya ini malam ya. Ya itu barusan Pak Yoyo. Itu rumahnya di sini hanya kondisinya masih cukup digenangi air dan di sini juga saya mulai berjalan. Tapi ini rumah-rumahnya masih terendam banjir. Jadi ini hanya gambaran saja bahwa lokasi itu hanya 1, 2 saja yang karena sangat tinggi airnya langsung bisa turun. Dapat kami informasikan bahwa memang kondisi banjir di Kalangligar itu berbeda dari tadi ya. Ini sekitar 40 cm kalau di lokasi ini saya lihat ini ada sekitar 40 cm air sudah mulai surut. Sudah mulai surut, tapi memang di sini belum dihuni lagi atau ditempati lagi oleh warga karena mengingat kondisinya juga masih kondisi berantakan. Nah, dari lokasi ini juga, saya melihat, sepertinya ada yang lebih tinggi juga nih. Ada warga yang sedang bersih-bersih, seperti membersihkan air. Kalau di lokasi ini air masih tergenang dan masih ditinggalkan oleh pemiliknya. Nah kalau ini ini sepertinya tinggi nih, rumahnya tinggi. Kalau di jalannya sendiri airnya cukup masih tinggi. Ini Bapak lagi bersih-bersih ya Pak ya? Gimana? Udah lumayan agak surut dari rumah Bapak? Iya. Ini tinggi karena ini tinggi ya Pak ya? Iya. Ini lagi bertiga nih bersih-bersihnya nih? Iya, bertiga. Dari sejak kapan nih bersih-bersihnya? Dari setengah 7. Ini setengah 7, ini airnya nanti nggak takut masuk lagi? Iya. Kan udah mulai surut.
Udah mulai surut. Ini ketinggian. Ini tinggi ya lokasinya ya. Iya, udah dalamnya udah bersih-bersih semua ya. Iya, jadi tinggal ini ya. Ini tinggal ini aja ya, sedikit lagi ya. Iya. Ya semoga ya Pak ya, tidak banjir lagi ya Pak ya. Ya, tapi itu ada. Saya baru menemukan tiga rumah yang baru bisa bersih-bersih saja. Sebagian masih terendam banjir dengan kondisi bervariasi mulai dari sedengkul orang dewasa hingga sampai 2 meter lebih atau ada yang masih seatap rumah warga. Ya, tapi demikian yang dapat kami laporkan. Baik. Terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Nanti kita update kembali informasinya dari sana. Terima kasih. Selamat malam Rudi, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali bersama rekan saya Diandra Mukni. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.